Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kelompok akuntansi yang berjudul pengukuran kinerja lembaga amil zakat menggunakan balance scorecard. Anggota kelompok 3 terdiri dari yang pertama Muhammad Reza Prayoga, NIM 2021414028. Selanjutnya adalah Taufik Hidayat, NIM 2021414032, dan yang terakhir adalah Ratih Dian Aristi, NIM 2021414044. Adapun yang akan kami sampaikan yang pertama adalah pengertian secara umum mengenai balance scorecard. Balance scorecard atau BIC adalah, atau dalam bahasa Indonesia kartu skor berimbang, adalah salah satu metode untuk pengukuran dan penilaian kinerja suatu perusahaan dengan mengukur 4 perspektif, yaitu yang pertama adalah perspektif keuangan, yang kedua adalah perspektif pelanggan, yang ketiga adalah perspektif proses bisnis internal, yang keempat adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. BIC, Balance Scorecard, ini adalah sebuah konsep untuk mengukur apakah aktivitas-aktivitas operasional dari suatu perusahaan dalam skala yang lebih kecil sejalan dengan sasaran yang lebih besar, sejalan dalam hal visi dan strategi. Dengan BIC, perusahaan dapat mengetahui sejauh mana pergerakan dan perkembangan yang telah dicapai. Dan dengan adanya BIC ini dapat membantu perusahaan dalam menentukan sikap terhadap kinerja perusahaan dan diharapkan perusahaan mampu meningkatkan kinerja agar lebih efektif dan efisien. Lalu, pengukuran kinerja LAS menggunakan balance scorecard. Pendekatan ini biasanya digunakan oleh lembaga amil zakat untuk pengukuran kinerja zakat. BIC adalah suatu sistem manajemen, pengukuran, dan pengendalian yang dilakukan secara tepat, cepat, komprehensif, sehingga mampu memberikan pemahaman kepada manajer mengenai kinerja bisnis. Pendekatan ini merupakan salah satu metode yang menjabarkan visi dan strategi lembaga amil zakat dalam 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif internal bisnis, dan yang terakhir adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Yang pertama, mengenai perspektif, adalah perspektif keuangan atau financial perspektif, yaitu adalah memberikan sasaran keuangan yang perlu dicapai oleh organisasi dalam mewujudkan visinya. Yang kedua adalah perspektif pelanggan atau customer perspektif, yaitu adalah memberikan gambaran segmen pasar yang akan menjadi sasaran serta mengidentifikasi keinginan dan keperluan pelanggan, sehingga tolak ukur dapat tepat sasaran dalam zakat disebut perspektif muzaki. Yang ketiga adalah perspektif proses bisnis internal atau internal business perspektif, yaitu adalah memberikan gambaran proses yang harus dibangun untuk melayani pelanggan untuk mencapai sasaran keuangan tertentu. Dalam zakat dikenal sebagai perspektif internal. Dan yang terakhir, yaitu adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu adalah learning and growth perspective, adalah pemacu dalam membangun kompetensi personel, prasarana, sistem informasi, dan suasana keuangan pelanggan dan proses bisnis internal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Taufik Hidayat. Baik, saya lanjutkan. Yang A, perspektif keuangan atau financial perspektif
Memberikan sasaran keuangan yang perlu dicapai oleh organisasi dalam mewujudkan visinya. Yang B, perspektif pelanggan atau customer perspective. Memberikan gambaran segmen pasar yang akan menjadi sasaran serta mengidentifikasikan keinginan dan keperluan pelanggan sehingga tolak ukur tepat sasaran. C, perspektif proses bisnis internal atau internal business perspective. Memberikan gambaran proses yang harus dibangun untuk melayani pelanggan untuk mencapai sasaran keuangan tertentu. Dalam zakat dikenal perspektif internal. D, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and growth perspektif adalah pemacu dalam membangun kompetensi personel, prasarana sistem informasi dan suasana keuangan pelanggan dan proses bisnis internal. Pendekatan balance scorecard digunakan sebagai salah satu strategi komunikasi antara pihak eksekutif dan karyawan dalam menerjemahkan visi dan misi serta strategi perusahaan. Sehingga karyawan dan stakeholders akan mengerti langkah apa yang harus diambil demi memenuhi target organisasi. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan yang dapat mempengaruhi image dalam mempertahankan loyalitas pelanggan. Pengukuran kinerja dari perspektif keuangan. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan pencapaian sasaran strategis keuangan lembaga dengan target yang telah ditentukan. Adapun cara mengukurnya, kinerja perspektif keuangan, realisasi penerimaan dibagi target penerimaan dikali 100%. Pengukuran dengan membandingkan tingkat penerimaan pada tahun X1 dengan X2. Perspektif pelanggan, kepuasan Muzaki dan Mustahik. A. Akuisisi Muzaki, memperoleh akuisisi Muzaki, jumlah Muzaki baru dibagi total Muzaki kali 100%. B. Kemampuan mempertahankan Muzaki atau retensi Muzaki. Cara menghitungnya, retensi Muzaki yaitu jumlah Muzaki nonaktif 1 dibagi periode total jumlah Muzaki dikali 100%. Tingkat kepuasan Muzaki dan Mustahik. Pengukuran kepuasan Muzaki dan Mustahik diukur melalui jawaban kuesioner. Rumusan LKK sama dengan PP. Keterangan LKK adalah indeks kepuasan karyawan, PP adalah perceived performance. Dengan menggunakan rumus Struges, maka akan diperoleh tingkatan kepuasan Muzaki dan Mustahik. Indeks kepuasan maksimal atau IK max sama dengan P kali R kali 5. Indeks kepuasan minimal atau IK min sama dengan P kali R kali 1. Keterangan P sama dengan jumlah pertanyaan untuk responden, sedangkan R jumlah responden. Perspektif internal. Pengukuran yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelayanan yang telah diberikan para pengelola zakat kepada para muzakinya serta pengembangan inovasi produknya serta operasi. A. Inovasi. Pengukuran dengan membandingkan jumlah jenis inovasi yang telah dikembangkan lembaga amil zakat pada periode tahun tersebut dengan jumlah target inovasi yang telah ditentukan. Adapun cara menghitungnya, inovasi yaitu jumlah inovasi yang dikembangkan dibagi target jumlah inovasi yang dikembangkan kali 100%. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu pembahasan tema selanjutnya tentang perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini bertujuan untuk mendorong lembaga menjadi motivator dalam mengembangkan sumber daya yang dimilikinya, sekaligus tingkat pertumbuhan dengan bersumber dari 3 prinsip, yaitu people, system, dan organization procedure. Berikut pengukuran yang digunakan, yaitu
Yang A, retensi karyawan dengan rumus jumlah karyawan yang nonaktif per jumlah total karyawan dikali 100%. Yang B, produktivitas karyawan dengan rumus tingkat penerimaan dan zakat per jumlah total karyawan dikali 100%. Yang C, kepuasan karyawan. Pengukuran dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti yang dilakukan untuk mengukur kepuasan Miyagi dan Mustahik. Selanjutnya yaitu tentang analisis pengukuran kinerja dan perspektif keuangan. Pengukuran kinerja dari perspektif keuangan dapat diukur dengan menggunakan perbandingan realisasi penerimaan dana zakat. Perspektif keuangan mempunyai sasaran dan tujuan untuk memenuhi harapan dari shareholder sehingga manfaat yang dihasilkan dapat meningkat. Yang B yaitu tentang analisis pengukuran kinerja dari perspektif Muzaki. Tujuan perspektif pelanggan adalah meningkatkan kepuasan Muzaki dengan cara memberikan layanan yang berkualitas serta mempertahankan dan meningkatkan kegiatan operasional lembaga amil zakat yang bermutu. Sehingga pengukuran kinerja dari perspektif pelanggan menggunakan akuisisi Muzaki, retensi Muzaki, dan kepuasan Muzaki dan Mustahik. Yang A yaitu tentang kemampuan pemerolehan Muzaki atau akuisisi Muzaki dengan rumus jumlah Muzaki baru per total Muzaki dikali 100%. Yang B, kemampuan mempertahankan Muzaki atau retensi Muzaki. Retensi Muzaki merupakan kemampuan las untuk mempertahankan Muzaki. Pengukuran retensi Muzaki dilakukan dengan rumus sebagai berikut. Jumlah Muzaki nonaktif dalam satu periode per total jumlah Muzaki dikali 100%. Yang C, tingkat kepuasan Muzaki dan Mustahik. Tingkat kepuasan pelanggan yaitu mengukur seberapa jauh para pelanggan merasa puas terhadap layanan perusahaan. Selanjutnya yaitu analisis pengukuran kinerja dari perspektif internal. Pengukuran perspektif internal didasarkan atas sejauh mana aktivitas pada lembaga dapat dijalankan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan. Pengukuran kinerja LAS-X dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan diharapkan telah mengakomodir kepentingan stakeholder atau yang termasuk yaitu Muzaki, Mustahik, dan masyarakat. Yang B yaitu tentang analisis pengukuran kinerja dari 8 perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran bertujuan untuk memberikan pelatihan dan motivasi kepada karyawan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.